Sebelum acara pernikahan ini dimulai, saya ingin bertanya, adakah pihak yang berat dalam pertanggung? Di mana kekurangan aku, Mas? Di mana? Di mana kesalahan aku? Selama ini aku udah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Aku udah menjalani semua kewajiban istri, Mas. Di mana? Di mana kesalahan aku? Di mana, Mas? Jawab, Mas. Jawab. Kamu nggak salah apa-apa, Ji. Dan gak ada satupun yang kurang dari kamu. Kamu itu istri Mas yang paling setia. Kalau aku setia, kenapa Mas mau memadukan aku dengan dia? Kenapa Mas menghina kesetiaan aku, Mas? Kenapa, Mas? Mas gak ada niatan sama sekali untuk memadu kamu. Dan Mas juga gak menghina kesetiaan kamu, Jihan. Mas nggak usah bohong. Terus kenapa Mas mau nikahin perempuan muda itu? Ya, sama aja Mas. Mas mengkhianati pernikahan kita, Mas. Ini semua bukan keinginan dari Mas. Mas harus tanggung jawab, Jihan. Atas semua yang sudah Mas perbuat. Mas harap kamu bisa mengerti semua kondisi ini, Jihan. Hati ini, hati ini berat buat ngebagi Mas sama dia. Aku takut kalau suatu hari nanti Mas bakal ninggalin aku demi dirinya, Mas. Mas, minta maaf. Maafin aku, Jihan. Aku harus jujur. Benih yang sedang bersemi di rahimnya Nara adalah buah hati aku. Darah dagingku sendiri. Mungkin Mas sudah salah melangkah. Tapi aku harus perbaiki semuanya. Sebagai tanggung jawab aku harus nikahin Nara. Sekali lagi, saya ingin bertanya, adakah pihak yang keberatan dalam pernikahan ini, terutama istri pertama? Jihan, Baiklah, kalau begitu pernikahan ini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Mufli bin Fajar dengan saudari Nahranda Nurul. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhanku, Hanya bila Maha Pengasih, dirimu Maha Penyayang. menyatakan cinta pada Ku jiwa-jiwa percaya yang lelah kekuatanmu yang maha besar. Kau yang selalu terjaga, yang Berikanlah aku memberi kesabaran. suka.
Berikanlah aku kekuatan, ya Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Dalam menjalani suratanmu, menjadi seorang istri yang didoakan oleh suaminya. Allah Rahman, Suami yang Allah sangat aku Rahim. cintai, ya Allah. Al-Ghaffar ya Nurul Qalbi. Aku yakin Di setiap nafas, di setiap ujian yang kau berikan, kau pasti akan memberikan hikmahnya. memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim. Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim. Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Maaf, Nara. Lepasin. Kenapa, Mas? Kamu gak cinta sama aku? Nara, aku nikahin kamu karena kesalahan yang aku buat. Nggak kurang dan nggak lebih. Ini semua tanggung jawab aku ke kamu. Tega banget kamu permainin perasaan aku, Mas. Aku perempuan. Aku punya perasaan. Aku ngerti, Nara. Aku hanya ingin bertindak adil. Itu aja. Kamu udah nodain aku. Sekarang di rahim aku ada janin kamu, Mas. Dan kamu bilang kamu gak cinta sama aku. Itu sebuah keadilan, Mas. Kamu jangan salah paham dulu. Aku hanya... Mas. Tolong, Mas. Hidup aku udah beranak. Aku yatim piatu. Tolong kamu jangan sakitin hati aku lagi, Mas. Dengan mainin perasaan aku, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Nara, aku nggak akan mengecewakan kamu. Mas, biar aku aja. Aku perempuan, Mas. Aku pasti ngerti perasaannya. Jihan, Tolong tinggalin aku sendiri. kamu pasti masih benci kan sama aku? Tapi kamu harus bisa terima kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan kalau kamu nggak bisa kasih Mas Musli anak. Mungkin karena hal itu, jadi Mas Musli cari pelarian sama perempuan yang gak berdosa kayak aku. Aku juga gak sadar apa yang terjadi. Mas Musli ngajak aku ke hotel. Awalnya dia bilang mau ngomongin pekerjaan. Tapi ternyata Nggak mungkin Mas Musli kayak gitu. Aku yakin
kalau ini cuma fitnah kamu aja kan? Ya udah terserah deh. Kamu mau percaya apa enggak? Gak masalah kok buat aku. Tapi janin yang ada di rahim aku ini adalah bukti. Jadi mulai sekarang, kamu harus bisa terima. Gimana? Udah mas, kamu gak usah terlalu mikirin ya. Kayaknya Jihan udah bisa nerima. Tapi tadi aku heran deh sama kata-katanya Jihan. Apa itu? Jihan bilang kalau Mas Musli kurang bisa bertindak dengan baik sebagai suami. Maksudnya apa ya? Maksudnya Mas Musli kurang bisa memuaskan nafkah batin Jihan, Mas. Makanya selama ini dia nggak bisa ngasih adik buat Mas Musli. Aku juga bingung sih, Mas. Padahal janin ini kan hasil keperkasaan Mas Musli. Benar. Dia bilang gitu ke kamu. Masa aku bohong sih, Mas? Tadi Jihan juga bilang kalau Mas Musli nggak adil. Jadi sebaiknya aku minta cerai sama Mas Musli. Kamu tunggu di sini. Jihan, Mas, apa maksud kamu bicara seperti itu? Hah? Aku nggak habis pikir, Jihan. Jahat ya? bicara apa ya mas? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Ya? Kalau selama ini kamu gak puas sama aku, ya ngomong dong sama aku. Jangan sama Nara. Astagfirullahaladzim mas, aku nggak... Cukup! Aku nggak mau dengar alasan kamu lagi. Aku nggak nyangka, Jihan. Ternyata begini cara kamu membalas aku. Tapi mas... Mas... Kamu nggak apa-apa? Ada apa ya? Ini Mas, tadi aku mau masuk ke kamar tapi dihalangin sama Jihan. Ya ampun Nara, aku minta maaf, aku nggak sengaja. Gitu. Ya udah, sekarang gini aja. Jihan, kamu malam ini tidur di kamar kamu aja. Mas, aku aja yang tidur di kamar tamu. Biar Jihan yang tidur di sini sama Mas. Gak apa-apa, Nara. Sekarang ini, Mas harus adil sebagai seorang suami. Lagi pula kan Jihan sudah terbiasa tidur di kamar. Sekarang, giliran kamu. Ya? Nara, nggak apa-apa kok. Aku harus terbiasa dengan keadaan seperti ini sekarang. Nanti pulangnya jangan lama-lama ya, Mas. Enggak. Mas pengen pulang besok. Pengen nginep. Enggak, sayang. Mas pulang cepat. Ya. Hati-hati ya, Mas. Dadah. Mas. Hati-hati ya, Mas. Dah. Kamu bisa lihat kan? Mas Musli lebih sayang sama siapa? Bisa nggak? Nggak bahas masalah ini sekarang. Jadi orang naif banget sih. Mau sampai kapan? Kamu tahan hidup tersiksa batin kayak gini. Aku nggak ngerasa tersiksa, Bas. Aku cuma mempertahankan rumah tangga aku aja kok. Mempertahankan rumah tangga.
Mempertahankan rumah tangga yang gak sempurna karena kamu gak bisa kasih buah hati. Iya. Cuman menjalankan tugas aku dan tanggung jawab aku sebagai istri. Ya udahlah, terserah kamu mau ngomong apaan. Tapi aku kasih tahu ya sama kamu. Kadang-kadang kita perlu loh berpikir pakai logika. Bukannya pakai kacamata kuda kayak kamu. Bisa. Sebentar lagi gue akan jadi nyonya besar di rumah ini. Apaan sih lo? Mana jatah gue? Lo ngapain di sini? Bukannya harusnya lo nganterin Musli ke kantor? Sekarang itu lagi jam istirahat kantor. Jadi gue bisa nyolong-nyolong sebentar. Dan lo belum jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apaan? Dan pura-pura gak tau deh lo. Mana jatah gue? Lo inget ya? Lo cuma supir. Sekarang gue nyonya lo. Gitu ya? Ya. Lo lupa ya? Lo bisa kayak sekarang ini gara-gara siapa? Oh, atau gue kasih tahu aja. Gue bocorin kalau anak yang lo kandung itu bukan anaknya Musli, tapi anak gue. Astagfirullahaladzim. Ternyata Nonara dan Sidi. Awas aja lo kalau berani. Dan lo juga harus lihat. Rencana di hotel itu rencana siapa? Jangan dari kacang lupa kulit lo. Sekarang mana jatah? Mana? Iya, ntar gue kasih. Lo kalau ngomong pelan-pelan dong. Gue nikah sama Musli baru sehari. Ini juga gue masih mikirin. Gimana caranya nyingkirin Jihan. Kayaknya kalau ngadu domba doang gak cukup deh. Dede, lo tenang aja. Kalau masalah itu gue ada rencana lain. Ya Allah. Itu dari tadi pembantu dengerin omongan kita ya? Jadi, coba bantu. Gak ada ngaruhnya apa-apa. Enggak. Gue gak mau cuma gara-gara pembantu rencana kita jadi gagal. Ngapain? Awasin. Kalau Bibi sampai dulu. Pasti bab. Bibi keluar dari rumah. Maaf, enggak. Aku tahu kok. Bibi dengerin semuanya. Kalau Bibi nggak mau nyawa Bibi, jangan kasih tahu siapapun. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti. Mas. Ya. Dari siang aku lagi mikirin namun kalau anak kita laki-laki, aku mau kasih nama Dan. Gimana? Perdana. Setuju. Itu nama yang bagus. Artinya yang pertama. Terus kalau anak kita perempuan, aku juga udah siapin. Indah. Bagus gak? Itu nama yang sangat bagus. Indah seperti ibu. Ternyata kalau lagi mengandung itu menyenangkan banget ya, Mas. Oh iya. Karena setiap perempuan pasti pengen ngerasain mengandung. Aku duluan ya. Mau kemana? Mas seneng kan? Seneng dong, cantik. Bang ngomong, Sili gak marah? Udah tidur dia. Udah lo tenang aja. Daripada lo mikirin Musli, mendingan kita rayain aja.
Perempuan itu kalau udah punya suami, nggak baik pulang tengah malam. Nggak enak sama tetangga. Kamu mau balas aku? Atau mau sok nasehatin? Aku cuma ingetin aja kok. Kita kan sama-sama perempuan. Ada apa ini? Kenapa kamu? Bangun. Kenapa sayang? Kenapa kamu? Hah? Kenapa sayang? Jihan, kamu apain Nara? Hah? Tadi Jihan marah-marah sama aku, Mas. Hah? Benar itu? Enggak kok, Mas. Aku cuma ingetin Nahra aja. Perempuan itu kalau udah punya suami, nggak pantas pulang malam. Kamu dari mana? Aku tadi dari makam ibu sama ayah, Mas. Kamu sama Ya udah, makanya lain kali. Kalau kamu pergi, pamit sama Mas. Ya? Kamu kan bisa ke makam orang tua kamu besok pagi. aku selalu salah di mata kamu. Mas, emang Jihan belum bisa terima aku, Mas. Belum bisa. Mungkin kamu emang belum pernah ya? Ngerasain jadi yatim piatu dari kecil. Hidup sendirian kamu belum pernah kan? Tapi bukan kayak gitu maksud aku kok. Kenapa kamu? Perut kamu kenapa sayang? Kenapa perut kamu? Hah? Karena tadi jatuh didorong sama Jihan, Mas. Kamu dorong sama Jihan? Benar itu. Benar itu. Sekarang lihat kan apa yang kamu perbuat ke Nara. Ini Mas, aku cuma ingetin Nahra aja kok. Diam kamu. Jangan Nara untuk menghakimi Nara. Ingat, mulai sekarang jaga sikap kamu baik-baik. Dia ini lagi hamil. Dia mengandung anakku, darah dagingku sendiri. Sakiti kan? Tunggu apa lagi kamu? Masuk sana. Masuk. Enak? Selamat pagi. Pagi. Pagi, Nara. Itu bukannya perhiasan. Aku yang kasih. Kenapa? Mas kan kasih perhiasan itu di hadiah ulang tahun perkawinan kita, Mas. Ya, tapi kan kamu nggak pernah pakai juga kan? Iya, tapi itu kan Jihan, kamu nggak ikhlas ya? Kalau perhiasan ini aku kasih. Sudahlah Nara. Yang jelas Mas kasih perhiasan itu buat kamu. Dia nggak usah kamu bikin. Ya? Ayo, kita sarapan. Sebentar lagi tamat riwayat kamu, Jihan.
Ngapain kamu di kamar aku? Ya suka-suka aku lah. Ini kan sekarang rumah aku. Justru harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu mau sampai kapan bertahan di rumah ini? Kamu kok ngomongnya gitu sih? Udah deh, nggak usah banyak omong. Males tau nggak dengerinnya? Pusing. Mas, Nara, kenapa kamu? perhiasan yang Mas kasih, Mas. Perhiasan? Perhiasannya kenapa? Ada apa ini? Perhiasan yang Mas kasih ke aku. Tadi diambil paksa sama Jihan. Jihan? Mas, kamu mau kemana, Mas? Jihan sudah kelewatan. Aku harus tegur dia. Kamu tunggu di sini. Nggak usah, Mas, nggak usah. Aku nggak mau dimarahin lagi sama Jihan. Aku juga nggak mau dibilang tukang adu domba. Dan aku lebih gak mau lagi kamu selalu dianiaya sama dia. Nara, kamu itu istri sah aku juga. Harusnya dia menerima keadaan ini. Mana kamu Jihan? Kenapa lagi, Mas? Tahu, Jihan. Kamu gak suka aku kasih perhiasan itu ke Nara. Kamu jangan seenaknya dong, merebut lagi dari Nara. Aku nggak ngerebut perhiasan, Mas. Nara, ini pasti akal-akalan kamu aja, kan? Maaf, Jihan. Aku kasih tahu semuanya ke Mas Musli. Karena aku cuma pengen ada keadilan aja di rumah ini. Tadi pagi kamu bilang nggak suka kan aku pakai perhiasan itu. Kamu mau fitnah aku apa lagi sih? Cukup, Jihan. Kamu gak perlu lagi putar balik fakta. Semuanya aku udah dengar dari Nara. Kamu bisa lagi nambah masalah di rumah ini. Mas, tapi aku nggak fitnah siapa-siapa, Mas. Semakin kamu banyak beralasan, semakin aku percaya kalau kamu melakukan. Mas, ya Allah, aku nggak ngelakuin apa-apa, Mas. Bohong. Udah, Mas, udah. Mendingan sekarang kita cari aja perhiasannya di kamar ini. Kalau udah ada barang buktinya kan bisa ketahuan. Sekarang siapa yang sedang berbohong? Mas, Astagfirullahaladzim, Mas. Demi Allah, aku nggak ngerebut perhiasan itu, Mas. Jihan. Aku tahu kamu masih benci sama aku, Jihan. Tapi aku minta tolong sama kamu, jangan pernah fitnah aku di depan Mas Musli. Ya ampun, Nara. Kamu kenapa sih selalu fitnah aku di depan suami aku? Diam kamu. Gak perlu kebanyakan berdalih. Semakin hari semakin benci kamu. Kamu semakin jahat. Jahat kepada Nara. Mas, tapi aku... Aku apa? Dan aku semakin tahu sifat asli kamu. Dengar kamu. Mulai sekarang, rumah ini yang berkuasa Nara. Kamu harus turutin semua beritanya Nara. Ngerti kamu? Jawab! Ngerti atau enggak? Iya, Mas. Kalau kamu masih menentang Nara, mereka usir kamu dari sini. Kamu mau diusir? Mau jadi gembel ya? Sakit. Ya duit dari mana lo? Bisa beli barang sebanyak ini? Oh ya, lo belum tahu ya? Kan gue punya. Dan Musli udah makin percaya. Itu berarti rencana besar kita udah lebih deket.
Bagus deh. Soalnya gue udah bosen dengan keadaan susah kayak gini. Iya dok, gue ntar lagi berangkat. Yaudah, kita ketemuan di rest area. Oke, yuk. Sayang, kamu yakin gak apa-apa tinggal? Iya, nggak apa-apa, Mas. Kamu konsentrasi aja dulu sama kerjaan kamu. Khawatir banget. Siap. Ntar kalau Mas mau keluar kota ya? Kok nggak bilang sama aku sih? Kan aku bisa nyiapin bajunya. nggak usah, udah disiapin sama Nara. Oh gitu. Aku siapin bekalnya ya mas ya? Nggak perlu, ntar makan di jalan. Ya? Sayang, berangkat ya. Aku bawain tasnya ya mas ya? Nggak usah, bisa sendiri. Oh iya, Jen. Ingat, jangan macam-macam sama Nara. Turutin semua perintahnya. Karena di rumah ini sekarang yang berkuasa adalah Nara. Sayang. Iya, Mas. Ya. Kamu udah dengar kan? Terus sekarang kapan kamu mau angkat kaki dari rumah ini? Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu sama aku? Udah deh, Jihan. Mumpung aku lagi baik. Mau aku bertanduk lagi? Aku gak takut sama ancaman kamu. Karena aku yakin kalau kebenaran itu akan terungkap. Kamu senengnya nantangin aku? Firasatku kok nggak enak. Tinggalan. Heran gue sama lo. Emangnya duit lo selama ini kemana aja sih? Ada deh. Tapi lo tenang aja. Ini buat masa depan kita juga kok. Beneran? Beneran. Aku udah dengar semua omongan kamu sama Siti. Ternyata kalian itu orang jahat deh. Terus gimana? Hah? Kamu gak usah urusin urusan aku. Mas Musli itu suami aku, bukan orang. Dan kamu foya-foya pakai uang suami aku. Berarti itu jadi urusan. Banyak ngomong. Kenapa kamu? Kurang ngajar kamu. Sudah bilang, jangan sakiti Nara lagi. Mau kamu aku usir dari sini? Mas, Nara sama Sidik itu udah nipu mas. Cara apa lagi kamu? Tapi itu benar mas. Bener. Bohong mas. Aku ngeliat Nara sama Sidik itu punya hubungan. Sudah, cukup. Awal aku sudah tahu kalau kamu gak suka sama Nara. Makanya kamu ngelakuin ini semua. Kamu tahu kan? Sekarang kondisi Nara seperti apa? Dia sudah mengandung buah hati aku. Kenapa kamu terus-terusan fitnah dia terus? Tapi mas, Tapi apa? Tapi apa? Kamu cuma iri sama dia kan? Karena cuma Nara yang bisa kasih aku keturunan. Sedangkan kamu, mana? Mana? Astagfirullahaladzim mas. Aku itu gak pernah iri sama siapapun mas. Aku cuma mau ngelindungi. Nggak usah punya alasan. Ini peringatan terakhir. Sekali lagi kamu nyakitin Nara, aku akan benar usir kamu dari rumah ini.
Ya, tempatnya diminum ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Sayang, kamu harus makan ya. Dan jangan lupa minum obatnya. Iya, Mas. Mas kenapa balik lagi, Mas? Ternyata HP aku ketinggalan. Mungkin itu firasat kalau akan terjadi apa-apa di rumah ini. Ya udah kalau gitu sekarang Mas berangkat kerja aja lagi, Mas. Enggak, Nara. Mas harus tinggal di sini. Mas nggak mau kalau terjadi apa-apa lagi sama kamu. Enggak, Mas, aku udah nggak apa-apa. Serius kamu. Mas, aku malah akan lebih stres kalau Mas juga punya masalah di kerjaan. Ya udah. Kalau gitu, kamu jaga diri baik-baik ya. Tapi kalau ada apa-apa, langsung telepon Mas. Jangan lupa. Ya? Dan semoga Mas bisa pulang cepat. Tadi Musli balik. Terus lo ketahuan sama Musli? Enggak, semuanya udah beres. Tapi kita harus secepatnya keluarin Jihan dari rumah ini. Kalau enggak rencana besar kita bisa gagal. Kalau gitu rencana gue harus dipercepat. Malam ini selagi dia di luar kota. Iya, emang lebih cepat lebih baik. Tapi resikonya gue bakalan dipecat. Lo tuh gak usah pikirin kayak gituan. Gue juga udah muak nih lama-lama sama Musli. Yaudah, sip. Jangan, Non. Ini kerjaan saya. Oh aja. Baby masuk kamar aja, Bi. Gak usah keluar. Mau ngapain kamu? Jihan, aku mau minta maaf. Aku tahu selama ini aku udah jahat banget sama kamu. Kamu mau ngapain aku lagi sih? Enggak kok, aku nggak mau ngapa-ngapain. Aku kesini cuma mau minta maaf. Dan aku mau ngajak kamu makan malam bareng. Sebagai istri dan Mas Musli kan, seharusnya kita bisa lebih. Kamu belum bisa percaya ya sama aku. Aku benar-benar mau minta maaf. Untuk makan malamnya juga, aku udah coba untuk masak makanannya. Iya udah. Aku percaya kok sama kamu. Aku juga minta maaf ya. Enggak kok. Itu semuanya salah aku. Ya udah, kamu jangan sedih. Kita kan udah bersatu. Kita itu kan keluarga. Ya udah yuk, kita makan. Tadi katanya kamu udah masak makanan buat aku. Aku ambilin ya. Ini kamu yang masak sendiri. Iya. Jadi kalau rasanya nggak enak, harap maklum ya.
Cobain ya. Astagfirullahaladzim. Apa yang mereka lakukan terhadap Nyonya Jihan? Mas, Apa sayang? aku bingung gimana ngomongnya, Mas. Bingung. Mau ngomong apa? Ini soal Jihan. Soal jihad. Kenapa dia? Di mana dia sekarang? Saya nggak tahu diri kamu. Kenapa, Mas? Sini! Sini! Kenapa, Mas? Kamu harus keluar dari rumah ini. Sini! Enggak, Mas. Sini kamu! Sakit, Mas. Salah aku. Apa lagi sih, Mas? Hah? Salah kamu apa? Masih berani nanya salah kamu apa? Cih. Itu kesalahan kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, aku nggak bisa ngelakuin ini, Mas. Gak mungkin kamu gak pernah ngelakuin. Kalau kamu gak pernah ngelakuin, foto-foto itu gak mungkin ada. Kamu sudah mengkhianati aku. Cinta kamu semuanya palsu. Cuma Mas laki-laki yang aku cinta. Pantes aja. Kamu cerita ke Nara kalau aku selama ini gak pernah muasin kamu. Puasan ke laki-laki lain. Pergi kamu dari rumah. Mas, Pergi! tapi Mas. Mas. Mulai sekarang, tinggalkan rumah ini. Dan kamu aku cerai. Kamu gak ada hak lagi di rumah ini. Iya, Mas. Aku akan pergi ninggalin rumah ini. Tapi sebelum itu aku mau ngomong sama Mas. Aku minta maaf atas semua kesalahan aku. Dan perlu Mas tahu, cuma Mas laki-laki yang aku cinta, Mas. Pergi gak kamu? Atau kamu aku... Pergi! Mas. Nyonya? Nyonya
Nyonya mau kemana? Nyonya mau kemana? Aku nggak tahu, Mi. Aku juga bingung mau kemana. Nyonya maafkan saya ya, karena saya nggak bisa bantu Nyonya. Saya nggak bisa buat apa-apa buat Nyonya. Nggak apa-apa kok, Mi. Mungkin emang ini udah suratan takdir aku. Nyonya, Nyonya maaf. Kalau Nyonya mau, Nyonya bisa tinggal di tempat saya. Nggak jauh dari sini, Nyonya. Beneran nggak apa-apa, Mi. Beneran. Makasih ya, Mi. Iya, Nyonya. Ayo. Berani kamu main dengan istri saya? Mas, Sidik nggak salah apa-apa, Mas. Dia cuma korban. Iya, Pak. Saya dipaksa sama yang melayani. Kalau nggak saya bakalan dipecat, Pak. Betul itu, Nara. Iya bener, Mas. Makanya diam-diam aku foto. Supaya ada bukti. Kenapa? Kenapa dia seperti itu, ya Allah? Di selama ini, hamba hidup dengan perempuan seperti itu. Sidik. Iya, Pak. Kamu orang yang saya percaya, kan? Kamu tahu itu. Dan kamu juga sudah lama kerja dengan saya. Kenapa kamu gak bisa jujur dengan saya? Mulai hari ini, kamu saya pecat. Pergi kamu dari sini. Pergi! Iya, Pak. Maafkan saya, Pak. Mas, sekarang kan Jihan udah pergi dari rumah ini. Tapi hak warisnya untuk aku semua ya, Mas. Nah, jangan bahas hal itu dulu. Mas lagi gak bisa mikir. Kenapa sih, Mas? Itu hak aku sebagai seorang istri. Minta harta suaminya. Kamu ini kenapa sih? Bahasnya cuma harta, harta, dan harta terus. Orang hidup emang cari harta, Mas. Benar ya kata Jihan. Pelit. Tolong jangan bahas hal yang bikin aku nggak tenang, Nara. Tuh kamu mau, usir juga dari rumah ini. Jadi gitu, Mas. Setelah Mas hamilin aku, Mas mau usir aku gitu aja. Nara, jangan kayak anak kecil gitu loh. Kan semua bisa dibahas. Aku nggak kayak anak kecil, Mas. Aku cuma minta hak aku kok. Iya, cuman kan nggak segampang itu mengurusnya. Butuh proses. Biar aja, Mas. Aku punya cara lain untuk mendapatkan harta. Gimana? Gimana apaan? Gue minta hak waris Jihan dipindah ke gue aja dia gak mau. Gimana gue mau minta surat-surat penting? Yang ada dia malah ngancam mau ngusir gue. Itu gimana sih buru-buru sih lo? Dia bisa ngancurin rencana kita, tahu gak sih? Emang lo pikir gue enak apa? Gue pura-pura senang tidur sama dia tiap hari. Biar gue udah nikah sama dia tetap aja gue enak. Ya, gue mikirin lo kok. Ya tapi ini buat rencana kita, buat masa depan kita. Gue bingung ya sama lo. Kayak lo ikhlas-ikhlas aja gue tidur sama dia. Jangan-jangan lo gak cinta ya sama gue. Lo cuma manfaatin gue buat dapetin hartanya Musli. Dengerin gue. Gue tuh cinta sama lo. Gue cinta banget sama lo. Ya tapi mau gimana? Emang lo pikir gue gak marah, gue gak cemburu gitu. Lo tinggal sama si Musli. Hah? Cemburu, gue sakit hati. Setelah pikir lagi, itu buat masa depan. Buat anak kita. Jadi gue harus ikhlas. Serius lo. Awas aja lo sampai hianatin gue. Sekarang, gue butuh obat yang bisa bikin lo marah.
Kalau bisa malam ini udah ada. Iya. Biar non, ini kerjaan saya. Enggak. Maaf, maaf. Mas, makan dulu yuk. Kamu udah gak kerja, gak keluar kamar, belum makan juga kan? Yuk, kita makan yuk. Tinggalkan aku sendiri, Nara. Mas Muslim, harusnya Mas bersyukur. Karena Allah nunjukin semuanya lebih awal. Coba Mas pikirin. Aku gak kebayang, Mas. Kalau Mas tahu hal ini terlambat. Di sini kan masih ada aku, Mas. Mudah-mudahan aja aku bisa menggantikan posisi Jihan dan aku bisa lebih baik daripada dia. Makasih ya, sayang. Kita makan yuk. Ya, Mas. Udah, segitu aja. Nara, kamu kok nggak makan? Aku masih kenyang, Mas. Duluan aja yang. Duluan ya. Mas. Ini. Mas kenapa, Mas? Apa ini? Mas kenapa? Kok badannya gini-gini sih, Mas? Mas, Mas. Musli. Lagian sih aku udah minta baik-baik loh sama kamu. Mas, kayaknya pesan kayak gini. Tolong aku sakit, dada aku sakit. Emangnya selama ini aku hidup sama kamu tuh senang apa kamu pikir? Assalamualaikum, Nyonya. Nyonya. Yuk, iya ada apa? Iya. Tuan Musli diracun sama Nonara, Nyonya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus gimana, Bi, keadaannya? Keadaan Mas Musli? Saya lihat Tuan Musli pingsan, Nyonya, pingsan. Allah.
Nyonya, kita harus bagaimana, Nyonya? Duh, gimana ya, Bi ya? Gini aja ya, Bi ya. Bibi harus ke sana, Bibi ambil barang buktinya ya, Bi. Bibi ambil racunnya, biar kita bisa lapor polisi. Tapi, Bibi harus hati-hati, jangan sampai ketahuan Nara. Bibi ambilnya kalau Nara udah keluar rumah ya, Bi ya. Iya, Nyonya. Demi ini saya akan lakukan. Saya akan ambil racun itu. Ya Allah, tolong lindungilah suami hamba. Nara, Selamat sore, Musli. Gimana? Sehat? aku kenapa, Nara? Kamu apa karena? Kamu mau tahu apa? Nih, aku kasih kamu ini. Aku kasih kamu ini sampai badan kamu kayak gini nih. Kenapa, Nara? Kamu kan istri aku, kamu mencintaiku, dan kita sebentar lagi akan punya anak. Ya, Musli, emangnya aku pernah bilang ya kalau aku mencintai kamu? Yang ada tuh aku jijik tau nggak ngeliat muka kamu. Muak tiap hari deket-deket kamu. Nih, setelah gini, aku kasih tahu. Kalau calon anak yang ada di rahim aku ini bukan kamu. Mau tahu? Ini sih. Pikir kamu. Jahat kamu, Nara. Iya, emang aku jahat. Tapi aku gak sejahat kamu, Muslim. Yang udah nyanyain istri yang mencintai kamu dengan tulus seperti Jihan. Sekarang kamu udah tahu kan? Kenapa aku menikah sama kamu? Surat ini isinya adalah pemindahan semua seluruh hartanya Muslim. Dari rumah, perusahaan, sama mobil. Dan yang harus lo lakuin sekarang, lo minta tanda tangannya dan ambil seluruh surat-surat pentingnya. Tapi gue pikir, kenapa kita yang harus pergi dari rumahnya Musli? Kita kan bisa buang atau dia. Terus kita tinggal di rumahnya. Udah tinggal. Yaudah, yang penting gue harus dapat tanda tangannya dulu. Gue balik ya. Tuhan, Tuhan, Tuhan bangun Tuhan. Tuhan, ya Allah. Tuhan, Tuhan. Bi, Jihan di mana, Bi? Nyonya Jihan, baik-baik aja Tuhan. Maaf, saya kemarin disuruh Nyonya Jihan untuk mengambil barang bukti untuk diserahkan kepada polisi. Tuhan, Tuhan, gak apa-apa saya tinggal sendiri, Tuhan. Oh. Saya harus menyerahkan barang bukti ini pada polisi. Saya takut Nonara nanti datang. Saya tinggal dulu ya, Tuhan. Bi, sebentar. Sampaikan ke Jihan kalau saya minta maaf untuk semuanya. Iya, Tuhan.
Maafkan saya ya Tuhan. Permisi. Nyonya, Salam, Bi. Nyonya, Nyonya ini barang buktinya Nyonya. Nyonya, saya tadi ngelihat Tuan Muslim begitu sekarat. Dia nggak berdaya Nyonya. Astagfirullahaladzim. Dan dia juga minta maaf karena telah menyakiti Nyonya. Iya, Bi. Saya udah maafin kok semua kesalahannya. Yaudah ya, Bi. Sekarang kita kantor polisi. Iya Nyonya. Iya Nyonya. Gimana Musli? Udah mendingan? Udah bisa selepas. Buat jahat. Iya, aku emang jahat. Sekarang kamu harus kasih tahu aku. Di mana kamu simpan surat tanah rumah ini dan akte perusahaan kamu. Jawab! Kamu gak mau jawab? Aku akan Jihan kesini, aku siksa dia sampai mati. Jangan kamu sakiti Jihan. Lu tidak salah apa-apa. Ternyata benar ya. Kamu masih peduli sama Jihan. Bagus. Sekarang kasih tahu aku di mana suratnya. Kamu mau aku siksa lagi ya, Musli? Atau aku bawa Jihan di depan kamu? Musli! Nara, ini Penipu! Penipu aku! Ngapain? Jangan dulu! gue bisa jelasin. Gak ada sama sekali. Gak bisa. Ini dia. Kalau bukan gue, lu gak ada apa-apa. Gue gak peduli! Lo udah hianatin gue. Dan sekarang, lo gak akan punya apa-apa. Lu gak bisa kemana-mana. Saya, lo gak akan pernah dapetin harta ini. Gue udah capek miskin, tau gak lu? Walaupun lu bagian, gue ambil. Yang mau kasih! Kita gak ada yang dapat! Gini, ini minyak sana ya. Nara, jangan main api. Nara, lu jangan main api ya. Kita berdua bisa bakar.
Mas minta maaf. Selama ini Mas salah mempercayai orang. Ternyata justru kamu yang menyelamatkan nyawa Mas. Mas, nggak perlu ngomong kayak gitu. Aku udah maafin Mas sebelum Mas minta. Yang penting, sekarang itu kebenaran sudah terungkap. Maaf Nyonya, Tuan. Makanan sudah siap. Oh iya, makasih ya, Bi. Oh ya, Mas. Seharusnya kita itu berterima kasih sama Bibi. Karena selama ini, Bibi udah banyak banget ngebantu kita buat ngebongkar kejahatannya Nafra. Tidak, Tuan dan Nyonya. Saya yang minta maaf. Seharusnya dari awal saya memberitahu Tuan dan Nyonya. Tapi saya selalu diancam sama Non Nafra. Gak apa-apa kok, Bi. Nasi udah jadi bubur. Yang penting gimana caranya sekarang kita memulai hidup baru kita yang jauh lebih baik. Tapi Cian, sekarang Mas sudah lumpuh. Mas, aku yakin suatu hari nanti Mas pasti sembuh. Mas tahu nggak? Kalau aku itu akan nemenin Mas di masa Mas susah maupun senang. Karena aku istri Mas Musli. Allah Rahim Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi Allah